Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Ibu ucapkan selamat buat kalian anak-anakku semua karena kalian sudah diterima di SMP NU Barul Ulum. Perkenalkan, nama saya Anggun Tiasari, biasanya anak-anak manggilnya saya Bu Anggun. Saya di SMP NU Barul Ulum adalah guru BK. Nah, tentunya kalian itu masih apa sih guru BK itu? Seperti itu kan? Karena memang di SD itu tidak ada guru BK-nya. Kebanyakan di SD memang tidak ada guru BK-nya. Nah, nanti apabila ada pertemuan tatap muka, maka Bu Anggun akan menjelaskan apa itu BK kepada kalian. Untuk kesempatan kali ini, Bu Anggun ditugaskan untuk menyampaikan materi MPLS yaitu tentang tata krama dan tata tertib. Dan saya ingatkan sekali lagi buat anak-anakku untuk selalu menonton video sampai selesai karena nanti akan ada pertanyaan terkait dengan materi. Tata krama dan tata tertib di sekolah ini itu dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah. Nah, tata krama berdasarkan nilai-nilai yang dianut dalam sekolah maupun di masyarakat sekitar itu meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mengandung kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk contoh atau penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan Bu Anggun melalui PPT atau PowerPoint berikut ini. Anak-anak, mengapa harus ada tata tertib, termasuk tata tertib di sekolah? Iya, itu semua agar membuat hidup kita lebih disiplin, teratur, dan bertanggung jawab. Yang pertama, ada peraturan masuk dan pulang sekolah. Nah, Bu Anggun akan memberikan contoh beberapa tata tertib yang berlaku di SMP NU Barul Ulum. Misalnya, yang pertama, peraturan masuk dan pulang sekolah. Untuk masuk sekolah, yaitu pukul 6.40 atau jam 7 kurang 20 menit, dan pulang sekolah pukul 13.30 atau jam setengah 2. Nah, anak-anak, untuk menghindari keterlambatan, maka diusahakan anak-anak sampai di sekolah 5 menit sebelum bel pelajaran dimulai. Apabila terlambat datang ke sekolah kurang dari 15 menit, maka anak-anak harus lapor kepada guru piket atau guru BP agar bisa masuk kelas untuk mengikuti belajar mengajar. Selama pelajaran berlangsung atau pada saat pergantian jam pelajaran, peserta didik dilarang berada di luar kelas kecuali ada izin. Contohnya, izin ke toilet atau izin ke koperasi untuk membeli alat tulis. Dan selama jam efektif sekolah, dilarang untuk meninggalkan lokasi sekolah kecuali membawa surat izin dari sekolah. Contohnya, sakit atau ada keperluan mendadak dari rumah, seperti itu. Kemudian, yang kedua ada seragam sekolah. Untuk seragam sekolah, itu wajib menggunakan seragam lengkap sesuai dengan jadwalnya. Contohnya, hari Senin dan Selasa itu memakai baju putih biru, memakai dasi, memakai ikat pinggang, kaos kaki berwarna putih, sepatu berwarna hitam. Dan ketika hari Rabu dan Kamis, anak-anak memakai batik yang dari sekolah. Jadi, untuk kelas 7, 8, dan kelas 9, batiknya ini berbeda. Untuk hari Jumat dan Sabtu itu memakai baju pramuka. Jangan lupa memakai hasduk dan hasduknya ditaruh di luar, jangan di dalam, di luar jilbab ya anak-anak, agar terlihat rapi dan sopan. Kalau kalian terlihat rapi dan sopan, maka enak dipandang. Kemudian yang selanjutnya ada kebersihan.
Nah, anak-anak biasanya juga melakukan piket kelas itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi, biasanya anak-anak ini membentuk tim piket kelas secara bergiliran. Apa saja yang harus dipersiapkan tim piket kelas ini sebelum dia pelajaran dimulai? Jadi yang harus dipersiapkan itu ada penghapus papan tulis, ada spidol, membersihkan kelas, menyapu, mengelap, dan lain sebagainya. Kenapa? Agar ketika kita melakukan jam pelajaran atau melakukan KBM itu nyaman ya. Dan jangan lupa membiasakan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi tidak ada alasan untuk jauh Bu, saya nggak mau buang sampah jauh. Tidak ada alasan seperti itu, karena di setiap depan kelas itu ada tempat sampah yang disediakan dari sekolah. Jadi tidak ada alasan jauh dari tempat sampah ya anak-anak ya. Di sini anak-anak juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, yang dikatakan dengan kebersihan lingkungan sekolah itu artinya bukan hanya di dalam kelas saja. Jadi anak-anak juga harus membersihkan atau menjaga kebersihan yang ada di luar kelas. Contohnya di perpustakaan, di laboratorium, di toilet, dan lain sebagainya. Kemudian ada sopan santun pergaulan. Untuk sopan santun pergaulan, ini kita yang pertama harus membiasakan budaya 3S dan 2R. Jadi, apa sih budaya 3S dan 2R itu? Sedangkan kalian di SD itu belum mengenal istilah budaya 3S 2R. Karena ini memang budaya 3S 2R itu hanya ada di SMP NU Darul Ulum. Jadi untuk budaya 3S 2R itu artinya senyum, sapa, salam, resik, dan rapi. Jadi di sini kalian harus saling senyum ketika berpapasan dengan teman kalian, harus saling menyapa, dan ketika ada bapak ibu guru harus salam. Dan kalian juga harus resik. Resik ini artinya kalian harus bersih dan rapi. Rapi bajunya dimasukkan, memakai atribut lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian ada saling menghormati dan menghargai perbedaan agama serta latar belakang sosial budaya masing-masing, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau kalian ingin berpendapat, maka kalian harus menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih jika memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain. Ketika kalian memperoleh bantuan dari orang lain atau sedang dibantu sama orang lain, maka kalian harus mengucapkan terima kasih. Berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf ketika melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Ketika kalian merasa berbuat salah kepada orang lain, maka kalian wajib untuk mengakui kesalahan kalian dan meminta maaf kepada teman kalian. Nah, kemudian ada menggunakan bahasa atau kata yang sopan dan beradab kepada orang yang lebih tua ataupun teman sejawat. Jadi untuk menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa yang beradab itu bukan hanya kepada orang yang lebih tua saja, tetapi kepada teman-teman kalian itu juga perlu diperhatikan kata-kata kalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah larangan-larangan yang ada di sekolah. Larangan-larangan yang ada di SMP NU Darul Ulum. Yang pertama, masuk dan pulang sekolah dengan meloncat pagar. Jadi tidak boleh ketika kalian terlambat, ujuk-ujuk kalian meloncat pagar, tidak boleh. Ketika kalian pulang sekolah, ketika belum bel waktunya pulang, kalian melemput meloncat dari pagar, itu tidak boleh. Tapi insya Allah di SMP NU Darul Ulum tidak ada yang seperti ini. Poin yang selanjutnya, makan dan minum di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar kecuali mendapatkan izin dari bapak atau ibu guru.
Jadi kalian tidak boleh makan dan minum di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar. Kecuali kalau misalkan kalian sakit, kepalanya pusing atau masuk angin karena memang kalian belum sarapan, berarti kalian mendapatkan izin dari Bapak Ibu guru untuk makan ketika kegiatan belajar mengajar, atau enggak nanti kalian disuruh keluar sebentar untuk makan. Poin selanjutnya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Anggun bahwasanya membuang sampah itu harus pada tempatnya dan tidak ada alasan untuk tidak membuang sampah pada tempatnya, karena di setiap depan kelas atau di lingkungan sekolah itu pasti disediakan banyak sekali tempat sampah. Yang poin keempat, berambut panjang khusus laki-laki ya, dan mengecat rambut atau memakai aksesoris, contohnya seperti gelang, kalung, titi, dan sejenisnya. Kecuali gelang tasbih dan kalung tasbih tidak apa-apa. Nah, untuk yang laki-laki yang berambut panjang tadi itu dikatakan panjang apabila ketika di sila ke depan itu sudah menutup alis dan ketika di sila ke belakang itu sudah sampai di kerah baju. Nah, itu yang dikatakan panjang dan itu tidak boleh atau tidak ada di SMPN Ubarul Ulum. Selanjutnya, menggunakan handphone atau gadget pada saat jam efektif atau kegiatan belajar mengajar, kecuali ada izin dari Bapak atau Ibu. Jadi kalian dilarang memainkan HP kalian pada saat jam efektif atau kegiatan belajar mengajar, kecuali kalau misalkan ada catatan khusus, misalnya pada mata pelajaran ini kalian disuruh mencari informasi di internet. Nah, itu tidak apa-apa untuk membuka HP, atau pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung tiba-tiba ada telepon mendadak dari orang tua. Nah, itu izin sama Bapak Ibu guru, boleh mengangkat, takutnya nanti ada yang penting. Poin selanjutnya, berkuku panjang, dicat dan bertato. Nah, ini tidak boleh. Belajar tidak boleh berkuku panjang, apalagi bertato ya, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina, atau menyapa temannya dengan kata-kata yang tidak senonoh. Jadi tidak boleh menghina teman kalian atau menyapa teman kalian dengan kataan atau sapaan yang tidak senonoh. Contohnya, blok goblok kan nanti lah, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian poin yang ke-8, mencoret dinding, bangunan, bangku, kursi, pagar sekolah, perabot, dan merusak peralatan sekolah lainnya. Berkelahi baik perorangan maupun kelompok, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ini khusus untuk laki-laki biasanya yang sering, tapi jangan sampai ada yang berkelahi biarpun di luar sekolah, itu tidak boleh. Dan poin selanjutnya, mengambil atau mencuri barang milik orang lain, milik sekolah, milik guru, karyawan, atau temannya. Nah, ini gak boleh. Yang namanya mencuri itu dosa, tidak boleh ya. Poin selanjutnya, membawa, menghisap rokok, minum minuman keras, membawa atau mengonsumsi obat-obat terlarang. Jadi tidak ada pelajar SMPN Ubarul Ulum yang merokok, apalagi merokok di kelas, merokok di lingkungan sekolah, menghisap rokok, membawa pun tidak boleh ya anak-anak ya. Jangan sampai anak-anakku SMPN Ubarul Ulum anak-anak hebat seperti itu. Poin yang ke-12, membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan gambar, kaset, atau video yang terlarang atau pornografi. Jadi kalian tidak boleh. Contohnya, ada yang membuat status foto atau video yang berkaitan dengan pornografi, lah itu juga tidak boleh. Peserta didik dilarang membawa barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak boleh peserta didik membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan belajar mengajar. Contohnya, membawa pisau, tidak ada praktek, tidak ada apa-apa, tiba-tiba membawa pisau, lah itu tidak boleh. Membawa kartu domino, kartu uno, lah itu tidak boleh anak-anak ya. Ketika tadi ada aturan-aturan atau pelanggaran aturan yang di sekolah, maka di sini ada sanksinya. Kalau ada aturan, berarti kalau ada siswa yang melanggar aturan atau tidak mematuhi tata tertib, maka akan diberikan
diberikan sanksi. Apa saja sanksinya? Yang pertama, untuk sanksi yang melakukan pelanggaran ringan itu maka akan mendapatkan teguran lisan atau tertulis. Nah, yang kedua, apabila siswa ini sudah diberikan teguran lisan secara tertulis, itu tidak mempan 1, 2, ataupun 3 kali tidak ada perubahan, maka wajib dilaporkan secara tertulis kepada orang tua atau wali murid tentang pelanggaran yang dilakukan putra-putrinya. Terus kemudian apabila dengan sengaja dan sadar melakukan perusakan barang milik temannya atau fasilitas sekolah yang bersangkutan, wajib bertanggung jawab dan menggantinya. Nah, di sini saya mengambil contoh, apabila ada yang mengambil HP atau mencuri HP atau merusak barang yang ada di sekolah, maka yang bersangkutan wajib menggantinya, orang tuanya wajib menggantinya. Poin yang keempat, memanggil yang bersangkutan dan diberikan sanksi skorsing. Jadi ketika ada yang melakukan perusakan barang atau melanggar tata tertib yang sudah lumayan berat, itu akan diberikan sanksi. Yang namanya diberikan sanksi skorsing itu berarti sudah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga diberikan sanksi skorsing agar yang bersangkutan ini tidak mengulangi lagi. Dan yang melakukan skorsing ini nanti akan diberikan surat pernyataan bahwasanya dia tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi. Nah, ketika dia sudah membuat surat pernyataan ini namun dia masih melakukan pelanggaran lagi, maka dikembalikan kepada orang tua karena itu sudah berkali-kali dan berat. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Anggun mengenai materi tentang tata krama dan tata tertib. Saya harap anak-anakku SMP NU Barul Ulum tidak ada yang melanggar aturan-aturan yang ada di SMP NU Barul Ulum. Dan untuk tugasnya, ini kalian mendapatkan tugas yaitu sebutkan larangan-larangan yang ada di SMP NU Barul Ulum. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.